Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita masih membahas tentang tema jangan terburu-buru menilai orang lain ya. Kadang orang itu nggak selalu seperti apa yang dilihat, ternyata hatinya itu mungkin berbeda. Nah kita lanjutkan lagi nih Ustaz Oki, mohon izin nih penjelasannya ya. Benarkah katanya ada dua hal nih ya yang harus dilihat ketika kita melihat ini atau dua hal ini kepada orang lain, ini kita akan mendapatkan atau kita bisa menilai semua yang baik dalam dirinya dan itu juga benar. Mohon izin penjelasannya Uma. Baik, terima kasih Mas Fadli, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan ada dua sifat. Bila engkau melihat keduanya ada pada diri seseorang, ketahuilah apa yang ada di belakang keduanya pasti lebih baik lagi. Apa itu? Pertama, bila dia mampu mengendalikan lisannya, dan kedua, apabila dia mampu menjaga sholatnya. Mari kita bahas, kenapa dengan dua hal ini? Lisan berkaitan dengan hablum minan nas. Sholat beribadah kepada Allah SWT berkaitan dengan hablum minallah. Kalau ingin melihat seseorang baik atau tidak, maka kita lihat keterkaitannya dengan sesama manusia dan juga hubungannya dengan Allah SWT. Kita bahas lisan dulu teman-teman sekalian. Dalam surah Ar-Rahman, biasanya ini surah favoritnya orang-orang ya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan membuat manusia-manusia ini, kita semua ini pandai berbicara. Kita telah diberikan nikmat berupa lisan. Kita bisa berucap apapun. Namun Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan untuk orang-orang yang hendak mengeluarkan kalimat, hendaknya berpikir terlebih dahulu sebelum engkau mengatakan sesuatu, berpikir dampaknya, berpikir panjang sebelum mengeluarkan kata-kata itu. Kalau baik, keluarkan kata-kata itu. Kalau tidak baik atau engkau ragu-ragu, tutup lisanmu, jangan mengucapkan itu. Atau kalau kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang harus dilakukan? Berkata-kata baik atau dia diam. Artinya lisan yang baik itu seiring dengan hati yang baik, seiring dengan keimanan yang baik. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita juga, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa jaga dua hal. Pertama, farji atau kemaluannya, yang kedua adalah lubang mulutnya atau lisannya. Banyak orang-orang yang semuanya baik tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? Dia adalah ahli neraka. Maka hati-hati dengan lisan. Lisannya baik, insya Allah cerminan dari hati yang bersih, pikiran yang bersih. Maka keluar lisan yang baik, yang santun, yang beradab, yang beretika. Insya Allah. Kemudian sholat. Teman-teman sekalian, dalam sholat ini adalah pendidikan karakter untuk setiap muslim. Dalam sholat mengajarkan kedisiplinan, dalam sholat mengajarkan ketawaduan, bahwa kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Al-Fatihah saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya, apa yang kita pelajari dari surah Al-Fatihah, ada kalimat-kalimat yang kita tauhid yang kokoh, kita memahami bahwa segala sesuatu ciptaan Allah. Kita memiliki tauhid yang kokoh dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ternyata dalam sholat ada pendidikan tauhid untuk diri kita teman-teman sekalian, yang mana itu adalah karakter kita. Juga kalau teman-teman perhatikan dalam sujud misalnya, kita ini mulia, kepala kita yang sangat mulia ini kita rendahkan serendah-rendahnya dan kita katakan subhana rabbiyal a'la. Kita puji-puji Allah, Allah yang maha tinggi. Di saat kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, maka orang-orang yang sholatnya baik insya Allah dengan khusyuk, bacaan yang baik, gerakan yang baik, dia punya ketawaduan, dia nggak ada apa-apanya. Orang yang sholatnya bagus, dia tahu dia kecil, kerdil, nggak ada apa-apanya, nggak ada alasan untuk berbangga hati, untuk tinggi hati, untuk sombong. Allah bisa berbuat apapun. Subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi dan dia kerdil. Itulah insya Allah dengan lisan baik, sholat baik menjadi indikator seseorang itu menjadi orang yang baik. Masya Allah. Jadi kita bisa ngelihat dari lisannya dan juga sholatnya ya Uma ya. Kalau Allah. dua-duanya baik, insya Allah baik dalamnya semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya. Ada nasihat dari Habib Ali Al-Jufri untuk jangan menilai orang sebelah mata. Ini di tayangannya.
الذي عليه جمهور أهل السنة أن سيدنا عمر وسيدنا علي أفضل من سيدنا أويس، هم من كبار الصحابة وسيدنا أويس من كبار التابعين، لكن مع ذلك علمهما رسول الله هذا الدرس. وهذا أيضا لي ولك أيها المريد، لنا نحن في السير إلى الله أن نطلب الدعاء ونحسن الظن بالكبير والصغير، وألا نرى أن خصوصية خصنا الله بها حاجبة بيننا وبين أن ننتفع بعباده. ذهب الحاصل الشاهد من القصة. Iya ini Masya Allah Ustadz Maulana ya. Ini mungkin berkaitan dengan adab-adab nih. Adab. Apa yang harus kita lakukan nih apabila seseorang itu datang kepada orang lain gitu, atau kepada kita gitu untuk menilai dirinya nih. Dan bahkan ya kita tuh hendak menilai seseorang jadinya. Ini apakah harus kita bongkar semuanya atau mungkin ada yang harus ditahan? Karena kan yang namanya manusia ini kan suka lepas kendali gitu loh. Mohon izin. Minta pendapat, Betul. gimana saya, gimana penilaian. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Izin Ibu Dokter, supaya enggak salah lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua menilai anaknya pasti baik karena bentuk kasih sayangnya. Guru, alhamdulillah guru ini bisa memberikan penilaian karena kenapa? Dalam artian berdasarkan ilmunya. Orang tua memberikan penilaian berdasarkan pengalamannya. Ada yang berdasarkan kasih sayangnya, ada yang berdasarkan ilmunya, dan ada juga yang berdasarkan pengalamannya. Kalau begitu, gimana nih? Kepada siapa aku mengadu? Ya, kalau Anda berpenyakit, datanglah ke dokter. Nanti dokter kasih solusi. Jangan salah tempat. Dan pada posisi seperti ini, gimana cara penilaian itu? Mohon maaf, kalau kita yang diminta penilaian, sementara kita mungkin tidak tahu, aku posisi apa ya? Kalau aku posisi mau menasehati, betul kata Uma tadi di segmen awal, bahwa sebaiknya kalau kita menasehati orang atau berdakwah, jangan di depan banyak orang. Takutnya nanti mereka dipermalukan. Maka dalam hal ini, lihatlah orang itu. Kalau dia anak muda, berikan dia semangat, motivasi. Karena kenapa? Belum banyak dosanya dia itu. Maka tuntunlah, apalagi salah, dosa, zolim, durhaka. 1, 2, 3 salah, dosa, zolim, durhaka. 1, 2, 3 salah, dosa, zolim, durhaka. 1, 2, 3 salah, dosa, zolim, durhaka. Anak kecil kan masih salah, belum ada dosanya. Karena belum tahu hukum. Orang yang sudah tahu hukum berarti bersalah, berdosa. Kan masih bisa tobat. Dan ada satu lagi, kalau ada yang di atasnya itu apa? Zolim. Maka harus diingatkan. Untuk dia disadarkan. Kemudian kedurhakaan, cepat doakan, bantu dia supaya bisa kembali. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Tapi ada orang masuk neraka disebabkan gara-gara kucing. Menahan kucing itu makan. Diikat kucing itu sehingga dia tidak bisa mencari makan sampai mati. Mohon maaf kalau begitu nilai orang kalau dia masih muda bisa jadi belum banyak dosanya. Tapi kalau dia tua nilailah orang itu pasti banyak pahalanya. Karena usianya panjang kan. Maka ketika kita menilai, lihat posisi. Kalau ada yang sakit, kemungkinan Allah lagi angkat derajatnya. Iya, tapi kalau kita yang lagi sakit, banyak dosaku. Nah sekarang, kalau kita diminta komentar, terus komentar kita harus memuji-muji. Hati-hati kalau memuji. Mana jimmy-jipnya? Bayu? Bayu? Ini jimmy-jipnya Bayu. Dengerin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika kita memuji orang, jangan terlalu. Karena bagikan engkau memenggal leher orang. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi keinginan untuk berbuat baik. Karena dia merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Jadi kalau memuji orang, jangan usah terlalu tinggi-tinggi aja. Terlalu pers-pers juga. Iya kan? Kayak saya gitu kan memuji orang biasa-biasa aja. Ustaz Maulana makasih banyak ilmunya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Iya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Iya, karena kadang-kadang kita diminta tanggapan. Betul, tapi bener nih ya,
Karena semakin bertambahnya umur pasti orang akan datang ke kita nih. Minta yang namanya pendapat, ya kan minta Makanya saya penilaian. tuh setiap malam baca salat sunnah istikharah. Nah ini yang mau Karena saya tanyakan. senantiasa ditanyain orang. Iya, Ustadz Syam nih. Iya. Saya mau nanyain juga sama Ustadz Syam. Katanya apa ada tuh? doa Ustadz Syam ya. Yang jika Iya. rutin kita baca ini akan membuat lisan, pikiran kita, bahkan hati kita ini selalu berpikir yang namanya positif. Nih ya, untuk menilai orang, apalagi kan itu bagus. Dan orang yang kita nilai juga merasa, waduh bener juga nih penilaiannya gitu. Ini doanya apa ya Ustadz Syam izin nih? Karena semakin bertambahnya umur kayak kita-kita ini butuh itu kayaknya. Subhanallah. Yang bertambah umur Anda kan? Tabe guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membacakan atau mengajarkan belajar sama-sama doa, yakni kita kenal seorang ulama yang hobinya menuntut ilmu. Salah seorang ulama ini yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat hobi sekali menuntut ilmu. Setelah menghafalkan banyak kitab, setelah menghafalkan banyak hadis, setelah belajar banyak, Imam Syafi'i berangkat jauh-jauh ke Yaman untuk mencari ilmu, yakni belajar Kitabul Firasah. Yakni kitab tentang firasat, melihat ciri-ciri orang. Nih orang kalau begini matanya, begini sifatnya. Ini orang kalau rambutnya begini, begini sifatnya. Kalau badannya begini, begini sifatnya. Imam Syafi'i belajar itu, subhanallah. Akhirnya setelah khatam kitabnya dibawa pulang. Di perjalanan mampir ke rumah seseorang. Ketika mampir ke rumah seseorang dilihat daripada ciri-ciri yang ada dalam kitab. Nih orang pelit nih orang nih. Nih orang jahat. Berkata dalam hati Imam Syafi'i karena berdasarkan daripada kitab yang dipelajarinya. Ternyata orang tersebut memanggil Imam Syafi'i untuk makan di rumahnya. Orang tersebut mempersilahkan Imam Syafi'i untuk tidur di rumahnya. Bahkan Imam Syafi'i dipersilahkan nginap di kamar anaknya. Anaknya disuruh keluar. Nak keluar engkau, maka ada seorang tamu kita harus muliakan dia. Suruh nginap, subhanallah. Hari terakhir Imam Syafi'i di situ, Imam Syafi'i keluar daripada rumah tersebut hendak membakar kitabnya. Dikarenakan apa? Semua apa yang dikatakan kitab dan guruku ini semuanya salah. Ternyata apa yang kunilai daripada orang ini adalah semuanya salah. Dia adalah orang baik sedangkan ciri-cirinya dalam kitabku mengatakan dia adalah orang yang pelit, orang yang jahat. Subhanallah, baru saja dia mengatakan penilaianku salah. Lalu Imam Syafi'i pamit kepada tuan rumah. Kata tuan rumah, jangan pergi dulu, silahkan dibayar. Subhanallah, ternyata Imam Syafi'i tidak diberikan secara gratis namun disuruh membayar untuk menginap di sana dan makan di sana. Ternyata benar apa kata firasatnya. Maka kita tidak boleh juga menyalahkan firasat orang lain atau firasat daripada para ulama. Maka subhanallah, doa agar hati kita ini senantiasa bersih, serta hati kita ini senantiasa terjaga yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat. Ba'da naqul bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kalau ini baik, yakni baik, maka izinkan aku, tuntun aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Kalau ini buruk ya Allah, tunjukkan ini buruk dan bantu aku untuk menghindarinya. Karena kadangkala kita udah tahu ini buruk tapi susah untuk menghindar. Kadangkala kita tahu ini baik tapi susah kita untuk mengikutinya. Banyak orang yang tahu surga tapi malas ke sana. Banyak orang yang takut neraka tapi enggan untuk menghindarinya. Yang kedua, doa daripada baginda Nabi SAW. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Banyak yang salah paham dengan doa ini. Mengatakan, waduh saya nggak berani baca doa itu Ustaz. Masa diminta untuk miskin? Masa minta hidup miskin, mati miskin? Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Bukankah sedekah lebih baik daripada menerima sedekah? Subhanallah, ternyata kata miskin itu maknanya adalah khusyuk dan tawadhu. Artinya ketika kita tawadhu, kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kita khusyuk, kita hanya fokus untuk bersambung dengan Allah, connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menilai orang lain, bukan malah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumrati masakin. Hidupkan aku dalam keadaan tawadhu, matikan aku dalam keadaan tawadhu dan khusyuk, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang tawadhu dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Tapi sebelumnya saya mau minta izin dulu sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam, karena saya mau ajak Ustazah Oki ke ruang sebelah. Ruang sebelah. Karena ada yang saya mau kasih tahu sama Ustazah Oki. Apa? Ah udah deh, kan udah lama gak kesini. Iya. Mohon izin sebentar ya. Mau dikasih hadiah? Assalamualaikum, bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah Oki. Ada aja ya dia. Ternyata kita tidak dibagi.
Wah, Masya Allah. Mas Fadli, gimana pembahasan hari ini? Wah, alhamdulillah keren banget, menarik banget Uma. Iya, menarik banget hari ini dan selain itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat pastinya. Amin. Biar kita nggak buru-buru menilai orang lain. Itu betul banget Uma. Tapi untuk yang satu ini aku sudah nilai bagus dan baik untuk kita loh Uma. Ini dia. Oh, Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Masya Allah luar biasa. Pasta gigi ini mengandung serpihan siwak asli Uma. Masya Allah, lihat nih siwak yang disunahkan Rasulullah SAW. Wah, saya jadi yakin banget nih, ini pasti banyak manfaatnya nih Mas Fadli. Bener. Kenapa? Bahan yang disunahkan ini insya Allah bermanfaat. Waduh, Masya Allah Uma, insya Allah bermanfaat sekali. Karena serpihan siwak dalam pasta gigi Sasha ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk membuat nafas lebih segar. Masya Allah, dan pastinya aman dan halal juga kan? Insya Allah Uma, ini terjamin aman dan halal karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi insya Allah sudah terjamin kehalalannya. Wow, luar biasa. Ini paket komplit. Selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita dan keluarga juga. Dan buat jemaah di rumah, gak usah ragu-ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Makasih ya Mas Fadli. Sama-sama Uma. Abis ini saya mau beralih ke pasta gigi Sasha. Masya Allah, betul sekali. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana Uma. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Uma, ini di rumah aku udah pakai semua sekeluarga, keren. keluarga besar. Keren. Aku bagi-bagiin juga biar mereka tahu. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.